Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Jadi untuk di video kali ini kita mau nonton dari videonya Back to 90s teman-teman ya. Di sini silahkan teman-teman kunjungi, silahkan teman-teman dukung dan subscribe channel ini teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk dukung channel saya dengan cara subscribe seperti biasa teman-teman. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah, dan dilancarkan dalam segala urusannya teman-teman ya. Jadi mari kita simak langsung video berikut dari Back to 90s teman-teman ya. Sering rendahkan Indonesia, tak sadar Malaysia sudah di bawah pengaruh Indonesia. Ada sebuah video dari seorang kreator Malaysia yang mengeluh bahwa Malaysia sudah lama dalam pengaruh Indonesia. Salah satu yang menjadi pengaruh itu adalah bahasa, bahkan saking kuatnya pengaruh bahasa Indonesia, sehingga pemimpin mereka juga suka berbicara dalam bahasa Indonesia. Penyebabnya mungkin pengaruh film dan musik Indonesia yang selalu diminati di sana. Selain musik dan film Indonesia yang berhasil mempengaruhi kehidupan orang Malaysia, ternyata konten-konten seperti konten gaming dan animasi yang dibuat kreator Indonesia juga nampaknya berhasil mempengaruhi anak-anak Malaysia. Mereka suka menonton konten berbahasa Indonesia di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia, tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia, sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia, bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut lah. Dikarenakan televisi dan radio di sana dipenuhi lagu dan film Indonesia, sedangkan media sosial dipenuhi konten-konten FYP dari Indonesia. Alhasil anak-anak di sana jadi terbiasa dengan bahasa Indonesia. Berikut video anak-anak Malaysia yang terpengaruh bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari mereka. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia, kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Alah sayang. Bisa lo. Oh, bisa katanya. Lu mau apa itu? Oke, yang kedua. Makan. Abang kamu bagi makan enggak? Enggak. Abang aku udah makan. Abang kamu udah makan? Kamu? Enggak. Udah belum kamu? Udah makan. Kenapa? Aku udah makan. Kenapa kamu lapar? Nanti abang mami aku masak. Mami masak? Iya. Bohong kamu. Banyak amat. Bohong, nggak baik. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Dadah. Belum. Dadah. Saya mau beli ini dan ini. Oke, apa ya? Kamu bukan ambil dari sana ke? Tak ada. Aku cuma ambil ini. Kamu jualan apa di sini? Makan. Makan. Baksonya ada bakso. Bakso.
Bahkan anak ini lebih kenal dengan Presiden Indonesia ketimbang Perdana Menteri Malaysia. Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Yang ni, yang ini, yang ini, yang ini. Ini tak tahu siapa. Mana? Ni. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Ni, yang ni. Pak Jokowi. Bukannya over proud atau gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin web gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang selalu bahas kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Dia buka berita isinya Prabowo terus, Prabowonomics, kebijakan Prabowo, sampai konten kreator Malaysia ini, tapi dia ini konten kreator yang baik ya, bukan yang suka jelek-jelek Indonesia. Itu bahas kalau para pejabat di Malaysia itu tuh mulai sering pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, dan dia tuh ngerasa kalau Indonesia itu sudah lama menang, alias Indonesia sudah lama berpengaruh atas Malaysia. Kalau aku lihat dari konten-konten beliau ini lebih ke kayak nasionalis bangsa Melayunya. Jadi dia tidak membenci orang Indonesia, tapi dia mengencourage rakyat Malaysianya itu untuk lebih cinta lagi akan budaya Melayu, dan bicara bahasa Melayu itu nggak salah kok. Cuma kalau yang bisa aku sampaikan di sini untuk kakak konten kreator ini, sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian itu pejabatnya menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa kita kan juga tuker-tukeran. Banyak juga bahasa Melayu yang diserap ke bahasa Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu rumpun. Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka ni. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Nampaknya, pengaruh bahasa Indonesia membuat orang Malaysia ini panik. Dia takut kalau suatu hari bahasa Melayu hilang dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Nah teman-teman, itu ya udah kita tonton bareng ya. Waduh, betapa resahnya nih warga negara Malaysia ya, warga-warganya sampai anak kecil pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Itu pengaruh dari media sosial ya, dari sinetron Indonesia, teman-teman. Tapi kita bangga nih sebagai warga Indonesia ya, rakyat Indonesia, kita merasa bangga nih, teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ya, kita dukung terus ya
Semoga channel yang barusan kita tonton itu lebih maju dan berkembang lagi. Dan silahkan teman-teman kembali saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini teman-teman, agar saya lebih semangat lagi teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu video saya hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.